Halo, dengan Bang Review di sini dan aku merekomendasikan si Infinix Note 2. Jadi kalau kalian adalah seorang gamer dan butuh smartphone yang enak banget buat ngegame sama baterainya awet, ngecasnya cepat dan kamera belakangnya oke, mungkin si Infinix Note 2 ini dapat menjadi pilihan ya dengan harga 1,8 juta, 1,899. Kalian akan mendapatkan sebuah smartphone yang dapat diandalkan banget untuk nge-game. Jadi untuk gaming, si Infinix Note 2 ini bisa melahap game-game 3D dengan sangat mulus ya, dengan sangat smooth. Kemudian performanya juga sangat mumpuni. Aku sangat puas banget pakai si Infinix Note 2 buat buka tutup apps, multitasking. Semua dapat berjalan dengan sangat lancar. Dan juga baterainya tuh gede banget, 4000 mAh dan punya SOT, screen on time, sekitar 6 jaman. Jadi sangat mumpuni banget ya buat kalian gaming. Kalian akan terpuaskan dengan performa gaming yang kencang dan juga baterai yang awet ya. Oh ya, satu lagi yang menjadi kebanggaan dari si Infinix Note 2 ini adalah adanya fast charging, jadi ngecasnya tuh cepet banget. Oke, gitu aja rekomendasiku, dan kalau kalian penasaran kayak gimana review Infinix Note 2, langsung mampir aja ke channel Bang Review. Oke, next. Hai semua, saya Putu Reza dari Project Review, dan smartphone rekomendasi saya untuk bulan ini adalah Asus Zenfone Laser 4G ZE500KL. Alasannya sebenarnya sederhana aja, karena menurut saya HP ini enak banget saat dipakai. Ukurannya yang ringkas bikin enak dipegang dan dikantongin. Performanya juga secara keseluruhan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk bermain game casual. Baterainya sudah lumayan awet, jadi saya nggak perlu sering nge-charge. Dan karena ini adalah Zenfone Laser, maka kamera adalah yang jadi unggulannya. Soal performa tentunya tidak mengecewakan. Buat kamu yang ingin lihat lebih detail, link untuk reviewnya ada pada kolom deskripsi di bawah. Jadi sekali lagi, untuk bulan ini saya Putu Reza dari Project Review merekomendasikan Asus Zenfone Laser 4G ZE500KL. Sampai ketemu lagi di video lainnya, dan tentunya have a nice day. Halo, namaku Waru. Ini adalah pertama kalinya aku tampil dengan Reviewer Alliance untuk memberikan rekomendasi smartphone ke teman-teman semua. Smartphone yang aku rekomendasikan adalah Asus Zenfone Dual Laser ZE550KL yang punya ukuran layar 5,5 inci. Apa yang membedakan Asus Zenfone Dual Laser ZE550KL dengan Zenfone Dual Laser sebelumnya ada pada ukuran layar, kapasitas baterai yang lebih besar, dimensi dan bobot yang lebih besar dan berat, serta sensor yang lebih baik. Yang dijagoin dari smartphone ini ada di kameranya yang memiliki kemampuan menghasilkan foto berkualitas yang baik juga. Teknologi laser untuk autofocus juga pantas diacungi jempol, apalagi ada banyak banget fitur menarik di kameranya yang bisa nambah daya kreativitas kamu saat asik jepret-jepret. Ketika hendak mengambil gambar, kamu bisa mengubahnya menjadi mode auto atau mode manual layaknya seorang profesional. Sedangkan kamera depannya berukuran 5 megapiksel dengan sudut lebar hingga 85 derajat yang dilengkapi fitur beautification. Meskipun memiliki prosesor 64-bit Qualcomm dengan RAM 2GB, tapi entah kenapa tiap kali memainkan game yang agak berat, suka mental atau bahkan error di tengah permainan. Jadi menurutku Asus Zenfone Dual Laser seri ini kurang cocok lah untuk para gamers. Nah, Asus Zenfone Dual Laser ini cocoknya buat kamu yang aktif bersosial media. Kamu bisa bikin iri teman-temanmu dengan foto berkualitas hasil jepretan kamu yang eksis di Instagram, Facebook, atau Twitter. Kamera depan dan belakangnya bisa merekam kualitas Full HD juga loh buat yang pengen bikin vlog. Oh iya, fitur multimedia di Asus Zenfone Dual Laser ini cukup oke loh untuk smartphone di harga 2,5 jutaan. Oke, kalau begitu, next. Untuk range harga 2 jutaan, Sobat HP merekomendasikan Infinix Zero 3. Kenapa kita rekomendasikan HP ini? Jawabannya simpel. Karena Zero 3 punya beberapa hal yang nggak dimiliki sama HP 2 jutaan lainnya. Sebut aja desainnya yang unik, anti mainstream, yang nggak bikin kita ingat sama desain HP manapun. Kamu akan bisa lebih pede karena HP ini bentuknya nggak pasaran, sob. Kedua adalah kameranya yang ciamik. Punya resolusi 20,7 megapiksel plus dual tone LED flash, udah pasti bikin HP ini punya nilai lebih dibandingkan HP lain dengan range harga yang sama. Untuk kamera depannya juga mantap, sob. 5 megapiksel plus flash. Jadi bisa dipakai selfie di tempat yang gelap. Selain itu, Zero 3 punya spesifikasi yang nggak bisa dipandang sebelah mata.
layar 5,5 inch Full HD, prosesor Helio X10 2GHz, RAM 3GB, internal storage 16GB plus support microSD sampai 128GB, Hi-Fi audio, dan lain-lain. Mantap kan? Oke, next. What's up, Ibro Kumar di sini, dan untuk buyer guide bulan ini, saya merekomendasikan Lenovo Fab Plus. Device ini bukanlah smartphone, bukan juga tablet, tapi ini adalah sebuah phablet. Ada beberapa kelebihan dari phablet ini yang membuat saya yakin untuk merekomendasikannya. Yang pertama adalah desain. Desainnya sangat manis dengan balutan bodi metal di seluruh kujur tubuhnya. Pinggirannya berkarakter rounded dan sekilas akan tampak seperti sebuah iPhone. Alasan berikutnya adalah layar. Layarnya sangat luas, yakni berdimensi 6,8 inch dan sudah mendukung layar Full HD 1920x1080p. Jadi sudah sangat tajam sekali untuk kita gunakan sehari-hari. Phablet ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 615 octa-core dengan RAM 2GB dan memori internal yang sangat besar, yakni 32GB. Untuk video review lengkap bisa dicek di channel Gadget Gaul dan review gaming di channel saya Ibro Kumar. Sekali lagi untuk bulan ini saya merekomendasikan Lenovo Fab Plus. Apakah Anda sedang mencari HP dengan daya tahan tinggi atau HP dengan layar besar nan tajam tapi tetap hemat? Apakah Anda penggemar Lenovo? Jika salah satu dari pertanyaan itu jawabannya adalah Iya bang. maka Lenovo 5P1 Turbo dibuat untuk Anda. Dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, tidak ada lagi pacar yang ngambek karena tidak ditelepon balik. Tidak ada lagi cerita tersesat karena nggak bisa pakai GPS. Layarnya yang cuma Full HD juga lebih hemat baterai daripada layar QHD yang cuma buang-buang baterai. Butuh layar super tajam buat main VR? Anda tidak akan mau main VR di sini karena gyroskopnya ngaco, apalagi kameranya. Jadi, kalau Anda punya duit 4 juta, 5P1 Turbo akan memberikan Anda ketenangan batin soal daya tahan HP Anda. Anda juga akan mendapatkan desain unibody non-elegan khas HTC One M8. Kalau mau lihat reviewnya, langsung mampir ke channel saya yang linknya ada di bawah. Lanjut. Untuk bayar sket bulan Februari, Gadget Gaul ngerekomendasiin Huawei G8. Kenapa? Yang pertama, desain Huawei G8 ini emang cool banget. 90% bodinya dilapisi oleh metal aluminium alloy yang ringan namun tetap kokoh. Layarnya juga nggak kalah kece loh, 2,5D glass dengan proteksi Gorilla Glass 3. Seakan ingin melindungi semua elemen bodinya, kaca pelindung kamera belakangnya pun berlapiskan kristal safir. Yang kedua, tentu saja fingerprint scanner. Proses membaca sidik jarinya pun terbilang cepat, dan fingerprint scanner ini ternyata multifungsi loh. Gak kayak di Galaxy A8 yang cuma sebatas untuk keamanan lock screen aja. Bisa buat jepret foto atau rekam video, buka panel notifikasi, nerima telepon sampai matiin alarm. Yang ketiga, tentu saja kameranya. Resolusinya emang cuma 13 MP kayak di Oppo R7s. Tapi teknologi kameranya jempolan banget. Mulai dari teknologi BSI generasi kedua, bukaan lensa besar f2.0, ISP independen berkualitas DSLR, OIS, dual tone color flash, dan high dynamic flash scene recognition yang menghasilkan foto berkualitas meski di kondisi minim cahaya. Kurangnya HP ini yang paling disayangkan itu adalah absennya sensor gyroskop buat nikmatin konten VR atau virtual reality. Dan untuk G8 yang dijual di Indonesia, ternyata koneksinya masih sebatas 3G, alias belum dukung jaringan 4G LTE. Kalau Gadgetirs nggak masalah dengan kekurangan tersebut, maka Huawei G8 memang cocok banget buat kamu. Oh ya Gadgetirs, review lengkap Huawei G8 akan segera tayang di channel Gadget Gaul. Jadi, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan infonya. Next. Oke, untuk buyer guide bulan ini, Obat Gaptek merekomendasikan Samsung Galaxy A5 2016. Terutama buat kamu-kamu yang pengen punya HP dengan fitur dan kelengkapan ala flagship, tapi nggak terlalu perlu spesifikasi yang canggih-canggih amat, dan harga yang ya kurang lebih setengahnya lah dari harga flagship Samsung keluaran terbaru saat ini. Emang selengkap apa sih fitur-fiturnya? Jadi looks-nya tuh udah sekelas flagship, feel-nya juga sekelas flagship. Udah support fast charging, optimal image stabilization di kameranya, UI-nya juga versi lengkap dengan music player dan tim eksklusif Galaxy A series, 4G-nya udah support LTE Cat 6, kualitas earphone bawaannya juga nggak sembarangan men. Keamanan dengan sensor sidik jari, 2,5D Gorilla Glass 4 di kaca depan dan kaca belakangnya, sampai near field communication juga ada.
Tapi kok bisa ya harganya setengah harga flagship aja? Nah, karena nggak semua fitur HP flagship ditumpahin total ke Galaxy A5 2016 ini. Dan karena di sini waktunya terbatas, ditunggu aja kali ya video review lengkapnya di channel YouTube Obat Gaptek. Oke? Tapi yang jelas, secara overall, experience menggunakan Galaxy A5 2016 ini memang nggak mengecewakan. Dipakai aktivitas apapun juga memuaskan.